Untuk yang baru gabung, silakan tonton video kisah Imam Syafi'i sebelumnya agar lebih mudah untuk memahami ceritanya. Selamat berimajinasi. Imam Syafi'i termenung sambil memandang pohon-pohon kurma yang subur menghijau. Pelepahnya melambai-lambai ditiup angin sore itu. Hatinya merasa tentram, sedamai kota Mekah yang penuh berkah. Entah mengapa, tiba-tiba satu perasaan aneh menyentuh hatinya. Seolah-olah hatinya merasakan kerinduan yang sangat mendalam. Sesekali matanya menatap kitab Al-Muwatta yang sedang dipegangnya. Kemudian ia melihat ibunya yang kelihatan sedang sibuk membersihkan halaman rumah. Inilah kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik, bisik Imam Syafi'i perlahan. Kitab itu masih berada dalam genggamannya. Seketika itu juga terputar kembali segala kenangan pada masa ia mengenal kitab itu, hingga ia mampu menghafal semua isi dan argumen yang terkandung di dalamnya. Setahun sudah aku mengenalmu, wahai kitab ini. Entah kapan kita akan bertemu muka dan bersama-sama menekuni ilmu Allah dan Rasul-Nya. Wahai Tuhanku yang Maha Mengetahui, sesungguhnya aku begitu merindukan seorang ahli ibadah yang sangat dekat denganmu, cetus Imam Syafi'i sambil mengusap-ngusap wajahnya. Ummu Habibah melangkah perlahan mendekati Imam Syafi'i yang sedang menatap kitab Al-Muwatta itu. Wahai anakku, sudah lama ibu memperhatikan kamu. Kelihatannya kamu sedang memikirkan sesuatu yang berat, tegur ibu Imam Syafi'i sambil duduk di sebelahnya. Dengan tersenyum, Imam Syafi'i bergeser duduk untuk memberi sedikit ruang agar ibunya dapat duduk dengan nyaman. Bukan masalah yang besar, Bunda, hanya sekedar satu keinginan yang Ananda sendiri tidak tahu apakah perlu dilakukan atau dibiarkan saja, sehingga keinginan itu pergi dengan sendirinya, Imam Syafi'i menjawab. Ummu Habibah menatap wajah anaknya seolah-olah mencoba menyelami gejolak perasaan yang dihadapi oleh anak tersayangnya itu. Tidak usah khawatir, Bunda, Ananda baik-baik saja, kata Imam Syafi'i sambil memegang kedua belah tangan ibunya dengan penuh kasih sayang. Ummu Habibah membalas pegangan tangan anaknya sambil tersenyum. Lalu kedua tangannya pindah ke bahu tegap Imam Syafi'i yang kokoh. Dengan kokoh dan erat pegangannya, terpancar kasih sayang seorang ibu di wajahnya yang jernih. Wajah yang menggambarkan seorang wanita solehah. Bunda tidak begitu mengerti apa sebenarnya keinginanmu itu, wahai anakku. Tetapi Bunda yakin kamu mampu melakukan yang terbaik untuk dirimu, karena kamu sudah dewasa dan cukup matang, ujar Ummu Habibah. Ibu dan anak itu saling berpandangan. Betapa hati Imam Syafi'i bergetar karena mensyukuri nikmat dari Allah yang telah memberinya seorang ibu yang sangat menyayangi dan memahaminya. Sudahkah Ananda bertanya kepada dia? Tanya ibu. Dia? Imam Syafi'i balik bertanya. Ya, dia, jawab Ummu Habibah sambil menoleh ke arah masjid yang letaknya bersebelahan dengan gubuk kecil dan sempit milik mereka itu. Imam Syafi'i menganggukkan kepala tanda mengerti maksud dari ibundanya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil bersuara pelan. Keinginan itu baru saja muncul, Ibu. Ananda belum bertanya kepada dia, jawab Imam Syafi'i terhadap perkataan sang bunda. Tanyakanlah kepada dia. Ibu yakin dia tidak akan mempersulit jalanmu. Jika keinginan Ananda itu baik bagi urusan dunia dan akhirat, jelas Ummu Habibah. Walaupun ia sendiri menyadari bahwa anaknya sudah pasti lebih memahami hal itu. Siapa yang tidak mengenal anak tunggalnya ini? Anak yang sangat cerdas,
sehingga ketika berumur 15 tahun telah diizinkan memberi fatwa di hadapan masyarakat dan menjabat sebagai guru besar ilmu hadis serta menjadi mufti Masjidil Haram di Mekah. Nah, saudara seiman, seperti biasanya, Imam Syafi'i yang kaya akan sifat zuhud dan tawadu itu berkata, "Terima kasih atas nasihat ibu. Ananda juga memohon doa dari ibu. Saya pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Balas Imam Syafi'i. Kemudian ia berdiri perlahan-lahan dan memakai sepatunya yang sudah lapuk. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anakku Syafi'i," jawab Ummu Habibah, memperhatikan sosok Imam Syafi'i yang sedang melangkah dengan tenang menuju ke Masjidil Haram. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan salam sejahtera buat junjungan mulia Nabi Muhammad ya Rasulullah. "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku," doa Imam Syafi'i pelan sambil melangkah masuk ke dalam Masjidil Haram yang penuh rahmat. Tiba-tiba terdengar suara merdu sayup melafalkan Al-Quran dari dalam masjid. Suaranya mendayu-dayu. Imam Syafi'i memandang ke segala penjuru masjid untuk mencari di manakah gerangan orang yang sedang tilawah itu. Ia sangat mengenal orang yang sedang membaca Al-Quran tersebut. Bahkan ia sedang merindukannya karena sudah lama tidak berjumpa dengan orang yang membaca Al-Quran tersebut. Jauh di sudut masjid, seorang pemuda yang agak tegap kulitnya duduk sambil bertumpu pada siku terlihat sedang asyik membaca Al-Quran. Ia adalah Izzuddin Al-Akmal, seorang pedagang yang kaya raya dan sering pulang pergi dari Mekah ke Madinah dan Syam. Imam Syafi'i tersenyum, ternyata benar dugaannya, sang pemilik suara itu adalah Izzuddin. Namun ia tidak terburu-buru untuk menemuinya. Ada hal yang lebih utama harus dilakukannya. Imam Syafi'i berjalan terus menuju ke bagian depan masjid, lalu menunaikan solat tahiyatul masjid dan dilanjutkan dengan solat hajat. Sujudnya lama sekali, doanya diiringi dengan tetesan air mata. Ia memohon dengan sangat berharap kepada Sang Pencipta dan akhirnya ia terhanyut dalam kebahagiaan bertemu dengan Sang Pencipta. Seusai memberi kuliah usul fikih dan setelah solat asar bersama para jemaah di Masjidil Haram, Imam Syafi'i segera mencari sosok Izzuddin. Ia ingin menanyakan kabar Izzuddin dan melepaskan rindu karena sudah lama tidak bertemu. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Imam," ucap seseorang dari belakang Imam Syafi'i. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Imam Syafi'i sambil menoleh. Ternyata Izzuddin yang dicari. Terlebih dahulu menegurnya. Lalu dengan segera Imam Syafi'i mengulurkan tangan untuk bersalaman. Ia ingin menjadi orang yang pertama mengulurkan salam buat sahabatnya itu, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Apa kabar sahabatku yang sedang asyik tenggelam dalam cintanya?" tanya Izzuddin, tetangga yang juga merupakan sahabat baik Imam Syafi'i sejak kecil. "Alhamdulillah sahabatku, aku baik-baik saja di sini. Bagaimana pula denganmu, wahai sahabatku? Sudah lama kita tidak berjumpa. Sungguh aku rindu kepadamu, wahai Izzuddin," jawab Imam Syafi'i sambil tersenyum. Tampaklah sifat penyayang dan perhatiannya terhadap sahabat-sahabatnya. Begitulah peranan iman di dalam hati. Sesungguhnya iman itu berkaitan erat dengan ukhuwah dan silaturahim. Imam Syafi'i sangat meyakini bahwa iman yang kuat itulah yang mempererat hubungan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari golongan Ansor dan Muhajirin, sehingga akhirnya mereka menjadi sahabat sejati, buah hasil pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya juga baik lahir dan batin. Saya baru saja tiba dari kota Madinah.
saya membawa barang dagangan dari Syam ke kota Madinah. Tahukah kamu sahabatku, di sana aku sempat iktikaf di Masjid Madinah. Dan siapa sangka aku ditegur oleh seseorang yang sangat cerah wajahnya dan cahaya matanya bersinar-sinar. Cerita Izzuddin dengan begitu bersemangat. Tergambar kegembiraan dan kebahagiaan dari wajahnya yang bersih itu. Siapakah gerangan hamba Allah itu, wahai Izzuddin? Tanya Imam Syafi'i yang tangannya masih menyalami tangan sahabatnya itu dengan erat. Ia tidak mau melepaskan genggaman tangan itu selama Izzuddin tidak melepaskan tangannya. Asy-Syaikh Imam Malik, ia adalah mufti kota Madinah. Alhamdulillah, sungguh saya sendiri tidak menyangka dapat berjabat tangan dan berbicara dengannya. Selama 6 tahun ini, saya hanya mampu melihat ia dari kejauhan ketika ia memberi kuliah ilmu. Setiap waktu, ia selalu didampingi oleh murid-muridnya. Muridnya yang banyak itu berasal dari berbagai pelosok negeri. Ternyata, ia adalah seseorang yang sangat hebat, tawaduk dan penuh cinta. Wajahnya bercahaya, bicaranya lembut, penuh hikmah. Dari bola matanya terpancar sinar jihad. Seutuhnya penuh didikan. Ia hanya memegang bahu saya, tetapi itu berhasil menyentuh hingga ke dalam hati dengan untayan kata-katanya. Sungguh bahagia, wahai Imam Syafi'i, cerita Izzuddin dengan penuh kegembiraan. Imam Syafi'i terpana. Ia terdiam seketika. Nama itulah yang selalu memenuhi ruang hatinya kini. Kerinduannya kepada ulama besar yang menulis kitab Al-Muwatta itu semakin mendalam. Ada apakah gerangan, wahai sahabatku? Apakah engkau juga sedang teringat akan Imam Malik? Jika memang benar, pasti engkau juga akan mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Jika saya menjadi engkau, alangkah bahagianya saya dapat berdampingan dengan imam dan orang-orang yang soleh, cetus Izzuddin. Imam Syafi'i menundukkan kepalanya sambil berkata, sesungguhnya aku belum pernah bertemu dengannya, wahai sahabatku. Engkau sangat beruntung, wahai sahabatku. Orang alim itu sangat dekat dengan penciptanya, ujar Imam Syafi'i pelan. Ada perasaan haru di hatinya dan Izzuddin pun dapat menangkap getar suara Imam Syafi'i dari percakapan itu. Tidak mengapa, insya Allah jika memang sudah rezekimu, engkau pasti akan dapat bertemu dengannya. Pasti engkau lebih mengetahui hal itu. Siapalah aku ini, berani memberi nasihat kepada engkau, wahai sahabatku, ujar Izzuddin. Wahai Izzuddin, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Siapapun aku tetap memerlukan peringatan dan nasihat, terutama dari seorang sahabat, jelas Imam Syafi'i. Surah Az-Zariyat ayat 55 bukan? Tetapi wahai sahabatku, bukankah engkau sudah menghafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik? Bukankah lebih baik jika engkau langsung berguru kepadanya? Saya yakin pasti banyak ilmu yang akan engkau terima darinya, saran Izzuddin. Sejujurnya, aku pun mempunyai keinginan itu untuk bertemu bahkan berguru kepadanya. Tetapi aku perlu mempertimbangkan banyak hal, terutama ibuku yang akan hidup sendirian jika aku menetap di kota Madinah, jelas Imam Syafi'i. Terbayang wajah tua ibunya di pelupuk mata. Setelah ayahnya meninggal dunia, hanya ia saja yang menjadi teman suka dan duka ibunya. Engkau tidak usah merisaukan keadaan ibumu, wahai sahabatku. Bukankah aku bisa menjaga ibumu, bahkan adikku Qatrun Nada juga dapat menemani ibumu, serta ada Allah yang akan selalu menjaga ibumu. Sebaiknya engkau pergi. Sudah lama engkau menamatkan kitab itu.
Mungkin sudah tiba waktunya untuk bertemu dengannya, bujuk Izzuddin sambil memandang Imam Syafi'i dengan pandangan yang teduh dan menenangkan hatinya. Terima kasih, wahai Izzuddin. Sungguh, engkau selalu menjadi orang pertama yang akan membantuku di saat aku kesusahan. Tetapi aku harus meminta izin kepada ibuku terlebih dahulu dan juga memohon pendapat para imam dan guru-guruku di sini. Mungkin mereka mempunyai pandangan yang berbeda, jelas Imam Syafi'i. Kalau begitu, silakan engkau menemui mereka dan berdiskusilah. Jika akhirnya engkau setuju pergi ke kota Madinah, tidak usah ragu mengenai keadaan ibumu, kata Izzuddin. Kemudian mereka melangkah keluar dari pekarangan Masjidil Haram menuju ke rumah mereka yang terletak tidak jauh dari Masjidil Haram. Sepanjang perjalanan, Izzuddin terus-menerus menceritakan kemuliaan Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Jauh di dalam sudut hati Izzuddin, ia sangat menginginkan Imam Syafi'i pergi ke kota Madinah. Izzuddin merasa bahwa Imam Syafi'i akan rugi jika tidak berguru kepada Imam Malik. Izzuddin benar-benar yakin bahwa Imam Syafi'i juga bisa sehebat Imam Malik, bahkan mungkin akan lebih hebat lagi. Siapa yang mengetahui hal itu, bukan? Shadaqallahul azim, baca Ummu Habibah sambil menutup mushaf Al-Quran lalu menciumnya lama. Perlahan-lahan Imam Syafi'i mendekati ibunya. Ibu, Ananda ingin meminta pendapat dan izin dari ibu, kata Imam Syafi'i penuh hormat. Katakanlah saja, wahai anakku, balas ibu Imam Syafi'i sambil melepaskan mukena yang sedang dipakainya. Imam Syafi'i tidak segera menjawab. Ia mencoba menyusun kata-kata terbaik untuk diucapkan kepada sang bunda. Apakah sudah tiba waktunya kamu memikirkan pernikahan, wahai anakku? Tebak ibunya sambil tersenyum penuh arti. Oh, bukan begitu, wahai ibuku. Ananda masih belum berniat untuk menambah jumlah penghuni rumah ini. Malah, Ananda berniat untuk mengurangi penghuni rumah ini untuk sementara waktu, wahai ibuku, ujar Imam Syafi'i sambil menunduk. Ia tidak berani menatap ekspresi wajah ibunya. Kamu akan pergi kemana, wahai anakku? Tanya ibunya sambil mengusap-ngusap lembut rambut Imam Syafi'i. Ananda berkeinginan untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik di kota Madinah. Ibu, sebenarnya Ananda tidak tahu apakah Imam Malik bersedia atau tidak menerima Ananda sebagai muridnya. Ananda mungkin perlu berdiskusi dengan para imam dan guru-guru Ananda di sini. Namun, sebelum itu, Ananda ingin memohon izin dari ibu. Jika seorang ibu sudah merestui, pasti ridho dan restu Allah akan mengiringi. Jika ibu tidak mengizinkan, Ananda ikhlas akan mengikuti dan menaati keputusan ibu. Begitu juga jika terjadi sebaliknya, jelas Imam Syafi'i. Ummu Habibah tersenyum lebar. Jadi keinginan ini yang mengganggu pikiran Ananda sore tadi? Pergilah, wahai anakku. Ibu ikhlas mengirim engkau untuk masuk ke medan jihad ilmu ini. Ibu yakin hidup kita bukan hanya semata untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga mempunyai amanah yang perlu dilaksanakan untuk umat. Pergilah. Ibu merestui keputusan dan keinginanmu, wahai anakku. Teruslah menuntut ilmu, karena itulah sebaik-baiknya teman dan harta, wahai anakku. Jawab ibunya yang memberi saran kepada Imam Syafi'i. Tetapi Ananda akan meninggalkan sang bunda sendiri. Apakah hal itu tidak menjadi masalah, wahai ibuku? Bukankah Ananda juga mempunyai amanah terhadap ibu? Tanya Imam Syafi'i. Engkau tidak usah merisaukan keadaan ibu. Mau atau tidak, akan tiba masanya kita akan ditinggalkan sendiri untuk menghadapnya. Sama seperti apakah nanti ibu yang meninggalkan kamu, atau kamu yang akan meninggalkan ibu terlebih dahulu.
Apalagi Ananda hanyalah sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Ummu Habibah dengan bijak. Imam Syafi'i tersenyum lembut, hati yang terasa sejuk mendengar ibunya berbicara seperti itu. Rasanya sesejuk tetesan embun yang mulai membasahi bumi Mekah di awal pagi. Pergilah, temui para imam dan gurumu, berdiskusilah dengan mereka, wahai anakku, kata ibunya lagi. Imam Syafi'i begitu terharu dengan saran dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh ibunya. Ibu, terima kasih karena telah menjadi seorang ibu yang sangat baik untuk Ananda. Dan terima kasih juga karena selalu mendukung keinginan Ananda selama ini, kata Imam Syafi'i sambil memeluk erat ibunya. Perlahan-lahan Ummu Habibah mengusap punggung anak tersayangnya itu sambil berkata, ibu tidak mampu memberikan harta dan barang mewah untuk engkau, wahai anakku. Hanya ilmu saja yang mampu ibu berikan kepadamu sebagai harta. Oleh karena itu, pergilah kemanapun engkau ingin menuntut ilmu, wahai anakku. Ibu yakin dengan ilmu engkau akan selamat dari tipu daya dunia, jelas ibunda Imam Syafi'i sambil menangis. Imam Syafi'i menjadi sangat terharu, lalu ia mempererat pelukannya. Akhirnya ibu dan anak itu menangis di atas sajadah hijau yang lusuh dengan disaksikan oleh Izzuddin yang juga berada di sana. Imam Syafi'i melangkah masuk ke pekarangan Masjidil Haram. Dia melihat Imam Ismail Al-Qustantani, Imam Sufyan bin Unayyah, Abdurrahman bin Abu Bakar, dan Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji sedang duduk di dalam satu pengajian. Senyuman menghiasi wajah mereka. Assalamualaikum para tamu Raudhatul Jannah, sapa Imam Syafi'i sambil mengulurkan tangannya memberi salam kepada semua imam yang sedang khalaqah dan bermusyawarah itu. Waalaikumsalam ya Abu Abdullah. Mari duduk bersama kami dalam majelis ilmu ini, ujar Imam Ismail Al-Qustantani kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memandang wajah guru hadisnya yang tersohor dan tawaduk. Sambil tersenyum ia berkata, sudah pasti wahai guruku, siapakah yang begitu sombong sehingga tidak ingin berada di dalam taman-taman surga Raudhatul Jannah bersama kalian. Kemudian dia duduk di sebelah Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, seorang ulama yang sangat dihormati pada saat itu. Wahai anak muda, ada sesuatu yang sedang menyelimuti hatimu jika aku tidak salah menafsirkan. Tidak inginkah kamu membagi masalahmu bersama kami? Tegur Imam Sufyan bin Unayyah. Imam Syafi'i terkejut dan terpana. Ia memandang tepat ke wajah gurunya yang sangat dia sayangi. Mengapa engkau terkejut, wahai Abu Abdullah? Bukankah Rasulullah sudah bersabda, berhati-hatilah dengan firasat orang mukmin. Imam Sufyan pasti mampu menyingkap rahasia di dalam hatimu, ujar Imam Ismail Al-Qustantani sambil memijat lembut bahu tegap Imam Syafi'i. Mari berbagi masalah bersama kami, bujuk Imam Abdurrahman bin Abu Bakar dengan melontarkan pandangan yang begitu sendu. Imam Syafi'i menarik nafas panjang. Dia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Begini wahai para guruku, penerus perjuangan para nabi, hati saya begitu terpanggil untuk mengembara ke kota Madinah demi menuntut ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Tetapi sebelum itu saya berbesar hati memohon nasihat dan pandangan dari para guru. Apakah hal itu perlu saya laksanakan atau tidak untuk pergi ke sana? Beritahu Imam Syafi'i pelan. Subhanallah, itu adalah satu keinginan yang baik, wahai anak muda. Pergilah ke kota Madinah dan bergurulah engkau kepada Imam Malik. Aku bangga melihat muridku jika dia sanggup bermusafir ribuan kilometer semata-mata hanya untuk menuntut ilmu.
balas Imam Ismail Al-Qustantani gembira sambil menepuk punggung Imam Syafi'i. Betul, pergilah wahai anak muda, engkau layak untuk berguru kepadanya. Bahkan ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam, sela Imam Sufyan bin Unayyah. Imam Syafi'i hanya terdiam dan tertunduk. Sebenarnya, apakah yang mengganggu hatimu wahai muridku? Ceritakanlah, engkau sudah kami anggap seperti anak kami sendiri, berkata Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji dengan lembut. Imam Syafi'i tersenyum. Gurunya ini sangat pandai memahami gejolak perasaannya saat ini. Saya khawatir apakah Imam Malik bersedia menerimaku sebagai murid atau tidak. Saya merasa rendah diri dan saya mengakui bahwa Imam Malik adalah imam yang terbaik di seluruh penjuru dunia. Saya juga mengkhawatirkan keadaan ibu saya di sini, ujar Imam Syafi'i. Engkau tidak usah khawatir dengan semua masalah itu, wahai muridku. Engkau tidak perlu merisaukan keadaan ibumu. Kami dan penduduk kota ini selalu bersedia menjaga kebaikan dan keselamatan ibumu. Bukankah kita ini saudara? Seperti yang tertuang di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 102, bujuk Imam Sufyan bin Unayyah lembut. Aku yakin Imam Malik pasti bersedia menjadi gurumu, apalagi jika ia mengetahui kedudukanmu sebagai mufti di kota Mekah ini. Tetapi jika engkau masih meragukan hal itu, wahai anak muda, engkau dapat meminta gubernur untuk menuliskan surat memperkenalkan engkau kepada Imam Malik bin Anas, saran Imam Ismail Al-Qustantani. Betul, aku setuju dengan pendapatmu, wahai Imam Ismail. Mungkin hal itu akan mempermudah urusan murid kita ini di sana, sahut Imam Muslim Az-Zanji. Engkau tidak usah khawatir, anak muda. Kami akan membantumu, ujar Imam Sufyan sambil menepuk-nepuk pundak Imam Syafi'i.